Di tahun 2017, sebuah kasus yang cukup menggemparkan terjadi di Medan. Kasus ini sendiri dilatar belakangi oleh dendam yang berujung duka. Andi Matalata atau yang lebih akrab disapa Andi Lala berusia 34 tahun. Merupakan seorang warga yang berasal dari Lubuk Pakam, Deli Serdang. Pekerjaan Andi sendiri merupakan seorang tukang las. Namun ia juga terkenal seringkali melakukan tindak pidana seperti pencurian yang kerap kali meresahkan warga sekitar. Andi ini telah memiliki seorang istri. Menurut pengakuan beberapa tetangga, Andi merupakan sosok yang temperamental dan seringkali melakukan KDRT terhadap istrinya. Semua kejadian ini bermula pada tanggal 7 April 2017 saat Andi mengundang dua orang temannya untuk datang ke rumahnya di Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang. Setelah dua orang temannya itu sampai di rumah Andi, mereka mulai merencanakan perampokan terhadap Rianto. Pada tanggal 8 April 2017, Andi bergegas membeli sebuah besi berbentuk silinder sepanjang kurang lebih 60 cm yang kemudian ia simpan di dalam jaket yang dipakainya. Lalu setelah itu, Andi pergi untuk membeli sabu-sabu senilai Rp300.000 dan kemudian dilanjutkan dengan menyewa mobil rental. Setelah semua keperluan yang dibutuhkan udah lengkap, Andi pun datang ke rumahnya. Pada tanggal 8 April 2017, sekitar jam 11 malam, Andi dan dua orang temannya itu berangkat ke rumah Rianto. Dan sesampainya di rumah Rianto, Andi yang memang sudah memiliki niat jahat menyembunyikan sepotong besi yang udah ia beli sebelumnya di bagian punggungnya. Setelah menurunkan Andi, dua orang teman dari Andi ini langsung pergi dari rumah tersebut. Karena masih memiliki hubungan kerabat dan udah sering berkunjung, para penghuni rumah Rianto yang lain gak ada yang merasa curiga atas kedatangan Andi. Saat itu Andi langsung mengajak Rianto untuk menikmati sabu-sabu yang dibawanya, dan Rianto pun gak menolak. Setelah Rianto terlihat sudah ngefly, disitulah Andi menghantamkan besi berbentuk silinder seberat kurang lebih 11 kg yang dibawanya ke kepala Rianto hingga mengembuskan nafas terakhir. Saat itu Riani, yang merupakan istri dari Rianto, mendengar ada keributan pun bergegas keluar dari kamar karena ingin melihat situasi yang ribut-ribut tersebut. Namun sayangnya nih lur, Andi yang melihat Riani keluar dari kamar langsung menghantamnya dengan besi hingga meninggal dunia. Karena takut perbuatannya itu diketahui anggota keluarga yang lain, Andi kemudian menghabisi 3 orang anak dari Rianto dan Riani juga. Mendengar ada ribut-ribut, mertua dari Rianto yang dari awal itu tertidur juga jadi terbangun karena mendengar tangisan cucunya. Namun saat mertua Rianto itu keluar dari kamar dan sedang meraba-raba untuk menyalakan saklar lampu, Andi juga langsung memukulkan besinya ke bagian belakang kepala dari mertua Rianto hingga meninggal dunia. Setelah melakukan itu semua, Andi pun lalu melanjutkan aksinya. Ia menggeledah seluruh isi rumah dan mengambil laptop, uang sebesar Rp800.000, handphone, serta sepeda motor Vario milik Rianto. Kemudian Andi segera meninggalkan rumah itu dan kabur menggunakan sepeda motor. Di tengah perjalanan, Andi sempat berhenti untuk membuang besi yang ia gunakan untuk menghabisi para korbannya di sebuah parit yang gak jauh dari rumah Rianto. Pada tanggal 9 April 2017 pagi hari, seorang warga merasa curiga karena lampu rumah Rianto yang masih menyala dengan posisi pintu yang terbuka sedikit. Ketika masuk ke dalam rumah itu, alangkah terkejutnya ketika melihat Rianto, istri Rianto, mertua Rianto, serta 2 orang anak dari Rianto telah tiada dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Selain itu, warga tersebut juga menemukan 1 orang putri Rianto yang berhasil selamat dari tragedi tersebut, meskipun dalam kondisi luka lebam dan sangat kritis sedang bersembunyi di bawah kolong kasur. Warga langsung bergegas melaporkan temuan tersebut ke aparat desa setempat yang kemudian meneruskannya kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang menerima laporan itu kemudian segera datang ke TKP. Di sana mereka langsung melakukan olah TKP dan proses evakuasi. Dari hasil olah TKP, pihak kepolisian meyakini jika pelaku dalam kasus ini adalah orang dekat.
Itu semua diyakini karena gak adanya pengerusakan pada pintu ataupun plafon rumah, sehingga kemungkinan pelaku merupakan orang yang dikenal oleh korban. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan para tetangga, terungkaplah jika salah satu dari tetangga korban sempat melihat Andi datang ke rumah itu pada malam hari sebelum tragedi itu terjadi. Berbekal informasi itulah, pihak kepolisian segera melakukan pengejaran terhadap Andi Lala. Sementara itu, di dalam pelariannya nih Lur, Andi Lala sendiri selalu berpindah-pindah mulai dari Medan hingga ke Riau. Pihak kepolisian pun sempat menjadikan Andi sebagai daftar pencarian orang selama kurang lebih 1 minggu. Hingga akhirnya, pada tanggal 15 April 2017, pihak kepolisian berhasil menangkap Andi di tempat persembunyiannya di Jalan Lintas Renggat Tembilahan, Desa Pekantua, daerah Riau. Dari penangkapan itu, diketahui Andi sempat melakukan perlawanan. Namun semua usaha itu sia-sia karena pihak kepolisian tetap berhasil menangkapnya. Pihak kepolisian pun segera membawa Andi Lala ke Polda Sumatera Utara untuk dilakukan proses interogasi dan penyelidikan lebih lanjut. Proses interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu akhirnya mengungkap motif apa yang mendasari tragedi tersebut terjadi. Andi Lala juga mengakui semua perbuatannya dan mengaku jika motif dari pembunuhan tersebut adalah karena dendam terhadap Rianto. Andi menjelaskan, 1 bulan sebelum tragedi itu terjadi, Andi sempat memesan sabu-sabu kepada Rianto senilai 5 juta rupiah. Namun titipan itu nggak pernah ada dan ketika ditanya, Rianto selalu berkelak dengan alasan yang nggak masuk akal, sehingga membuat Andi ini merasa kesal. Akibat dari perbuatannya itu, Andi Lala akhirnya dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pada tanggal 31 Agustus 2017, sidang perdana untuk kasus ini pertama kali digelar di Pengadilan Negeri Medan. Proses persidangannya sendiri bisa dibilang cukup lama nih Lur. Pada tanggal 13 Januari 2018, Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Andi Matalata alias Andi Lala. Tim pembela dari Andi Lala mengajukan banding untuk putusan tersebut. Namun pada tanggal 2 Mei 2018, Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Medan, yaitu tetap vonis hukuman mati.